Manchester United mengalami awal musim Liga Primer yang sulit karena mereka terpuruk di posisi ke-13 setelah hanya memenangkan 5 dari 15 pertandingan mereka. Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru mereka menyadari beratnya tugas yang ada di depannya karena timnya telah kalah dalam 2 pertandingan sebelumnya dari Arsenal dan Nottingham Forest. Dengan semakin dekatnya jendela transfer Januari, Amorim akan memiliki kesempatan pertamanya untuk mendatangkan beberapa pemain pilihannya. United tertarik untuk merekrut pemain muda Southampton Tyler Dibling. Pemain berusia 18 tahun itu merupakan bintang baru Liga Primer musim ini melalui sejumlah penampilan yang luar biasa. Musim ini, Dibling telah tampil dalam 14 pertandingan papan atas dengan 1 gol. Penampilannya telah menarik perhatian Chelsea dan Tottenham Hotspur, tetapi United dipahami sebagai yang terdepan dalam perburuannya. Tim asuhan Russell Martin adalah salah satu favorit untuk terdegradasi ke Championship musim ini. Namun, Dibling mungkin masih bermain di Liga Premier musim depan karena Setan Merah sangat ingin mengamankan jasanya. Satu hari normal di Manchester United adalah satu-satunya yang diinginkan semua orang. Namun, tampaknya Sir Jim Ratcliffe, Ineos, juga dan Ashworth punya ide lain. Karena, kurang dari 24 jam setelah United dikalahkan 3-2 oleh Nottingham Forest pada Sabtu malam, muncul berita bahwa Dan Ashworth akan meninggalkan Old Trafford. Ashworth hanya menghabiskan waktu 5 bulan bekerja sebagai direktur olahraga Manchester United. Sebuah pernyataan yang diberikan oleh situs web resmi Man United mengklaim bahwa perpisahan ini adalah keputusan bersama. Namun, apakah ada yang benar-benar percaya itu? Semua laporan jurnalis Redible yang muncul setelah kejadian tersebut menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang sangat didorong oleh Ratcliffe. Keputusan Ratcliffe menyingkirkan Ashworth dibuat bersama dengan CEO Omar Berrada dan tangan kanannya Sir Dave Brailsford. Kisah Ten Hag bukanlah satu-satunya alasan kepergian Ashworth. Mantan bos Brighton dan Eva itu merasa dikesampingkan dari keputusan-keputusan besar di Old Trafford. Ashworth dan Berrada diduga juga memiliki perbedaan pendapat. Dan, mungkin yang paling penting, Berradalah yang terbang ke Lisbon untuk berunding dengan Ruben Amorim, sebelum pelatih berusia 39 tahun itu mengambil alih dari Ten Hag pada bulan November. Ashworth tidak begitu yakin pada Amorim seperti Berrada. Ashworth dilaporkan memiliki keraguan tentang perubahan formasi yang akan diperlukan dengan kedatangan Amorim. Sementara itu, ia telah menggunakan pendekatan yang sama dalam setiap dari 5 pertandingannya saat menangani Man United. Meskipun ada kekhawatiran Ashworth mengenai berapa banyak pemain Setan Merah saat ini yang benar-benar dapat berkembang sebagai bagian dari cetak biru 3-4-2-1 itu. The Athletic yang pertama kali mengabarkan pemecatan Dan Ashworth. Tak lama mereka menanggapi spekulasi itu secara lebih langsung setelah berbicara dengan beberapa sumber internal dari klub. Ashworth dipecat oleh CEO Omar Berrada setelah pertandingan melawan Nottingham Forest kemarin. Sumber telah mengonfirmasi sejumlah masalah yang mengarah ke pertemuan itu. Pertama, Ashworth telah memberitahu orang-orang bahwa sulit bekerja di tim kepemimpinan sepak bola Sir Jim Ratcliffe yang baru dibentuk, dan mungkin ada sedikit kelegaan dari perkembangan ini. Yang kedua, keputusan itu didorong oleh Sir Jim Ratcliffe, Joel Glazer, Sir Dave Brailsford, dan Berrada. Ketiga, ketika keputusan untuk memecat mantan manajer Erik ten Hag dibuat, Ratcliffe kecewa dengan kurangnya kejelasan dari Ashworth tentang siapa yang harus didatangkan dan mengeluh bahwa ia seharusnya lebih tegas dalam menargetkan seseorang. Ashworth hanya menawarkan manajer dengan pengalaman Liga Primer, termasuk Eddie Howe, Thomas Frank, Marco Silva, dan Graham Potter.
keempat, setelah itu Ratcliffe menginginkan lebih banyak ketegasan dan penunjukan yang dinamis, seseorang dengan karisma tertentu, yang mampu memikul tanggung jawab dan pengawasan yang sangat besar, yang menyertai kepemimpinan salah satu klub terbesar di dunia. Kelima, berada adalah kekuatan pendorong di balik penunjukan Amorim dengan sedikit masukan dari Ashworth. Sir Jim juga telah mengadakan pertemuan dengan Amorim sebelum memberikan lampu hijau. Hal ini mungkin telah menyebabkan beberapa kepahitan di pihak Ashworth. Keenam, sangat jelas terjadi sesuatu ketika Ashworth malah mengambil liburan tepat setelah Amorim bergabung. Ketujuh, Sir Jim juga tidak terkesan bahwa Ashworth menyarankan untuk mempekerjakan konsultan data untuk membuat keputusan tentang manajer baru. Pemilik percaya bahwa direktur olahraga harus memiliki pengalaman dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan sendiri. Kedelapan, ada dugaan bahwa Ineos menganggap Ashworth akan lebih menjadi guru transfer, padahal sebenarnya dia pada dasarnya adalah seorang manajer operasional. Kesembilan, Ratcliffe kesal karena Ashworth dan Berada membuat pernyataan yang menjauhkan diri dari keputusan untuk mempertahankan Ten Hag selama musim panas, meskipun mereka seharusnya sedang cuti berkebun. Sir Jim merasa mereka seharusnya tidak mengatakan apa-apa, dan itu membuatnya jengkel. Ada dugaan seperti yang dilaporkan sebelumnya bahwa Ashworth mungkin terlibat dalam keputusan untuk tetap menggunakan jasa orang Belanda itu yang bertentangan dengan naluri Ratcliffe dan ternyata merupakan keputusan yang buruk. 10. Ashworth tampaknya enggan menerima pemutusan hubungan kerja yang direncanakan untuk departemennya karena Ineos memangkas 20% tenaga kerjanya. Manchester United kemarin mengumumkan bahwa Dan Ashworth akan meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga. Dia dipekerjakan hanya beberapa bulan lalu setelah bekerja di Newcastle. Kabarnya, di antara nama-nama yang dipantau sebagai calon penggantinya, ada juga Andrea Berta, pra-Italia, yang saat ini bekerja di Atletico Madrid. Pada akhir musim, Berta akan meninggalkan Madrid setelah 11 tahun. Dia tiba sebagai direktur teknik pada tahun 2013 setelah bekerja pertama kali di Parma dan kemudian di Genoa. Bersama Colchoneros, ia berkontribusi dalam kemenangan 2 gelar La Liga, 1 Piala Super Spanyol, 1 Liga Eropa, dan 1 Piala Super UEFA. Sekarang ia menjadi salah satu profil yang sedang dievaluasi oleh Dewan Setan Merah, kemungkinan yang dapat terwujud dalam beberapa bulan mendatang. Dan Andrea Berta tidak menampik kemungkinan pekerjaan lowong yang disebut Manchester United. Hierarki MU dengan cepat mengabaikan Ashworth, mengakhiri kontraknya dengan persetujuan bersama, atau setidaknya begitulah pernyataan resmi menggambarkannya. Sementara itu, sejumlah jurnalis peliput di Old Trafford menggambarkan situasi yang jauh lebih kacau, dengan mengatakan Ashworth mungkin telah dikawal keluar dari Old Trafford, menyusul kekalahan 2-3 tim di tangan Nottingham Forest. Dan Ashworth mengikuti Colette Roche melalui ruang konferensi pers 20 menit setelah pertandingan berakhir pada hari Sabtu. Roche, kepala operasi, memberikan sapaan halo yang sopan kepada seorang kolega yang duduk di barisan depan. Ashworth yang berwajah muram menghindari kontak mata dan tidak menghentikan langkahnya. Sepertinya Ashworth telah digiring keluar. Dia masih mengenakan setelan klub Paul Smith dan seorang petugas keamanan berjalan di belakangnya. Dia bahkan tidak diizinkan keluar melalui pintu masuk direktur atau terowongan Stratford End. Terlepas dari apakah teori pengawalan itu benar atau tidak, hal itu tetap merupakan kepergian yang tidak sopan bagi mantan manajer Newcastle United dan Brighton yang waktunya di Carrington telah berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Kiper Manchester United, Altay Baynder, telah dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke Hull City saat jendela transfer Januari dibuka bulan depan.
Laporan di media Turki mengklaim bahwa Tigers sangat ingin merekrut pemain internasional Turki tersebut. Binder adalah pemain yang dikenal baik oleh İliçali karena pernah bermain di Fenerbahçe sebelum pindah ke Old Trafford pada September 2023 saat ia menandatangani kontrak 4 tahun di bawah manajemen Erik ten Hag, menjadi pemain Turki pertama yang menandatangani kontrak dengan Setan Merah. Sayangnya bagi pemain berusia 26 tahun tersebut, kesempatan bermain reguler di tim utama sulit didapat, karena ia hanya menjadi pemain cadangan setelah Andre Onana. Ia telah berada di bangku cadangan dalam semua 15 pertandingan Liga Premier United sejauh ini, termasuk kekalahan kandang 3-2 hari Sabtu dari Nottingham Forest, dengan satu-satunya penampilannya terjadi di Piala Carabao melawan Barnsley dan Leicester City. Acun İliçali akan menargetkan kiper United tersebut pada bulan Januari, dengan ia ingin pindah dari Old Trafford untuk mencari kesempatan bermain reguler, tetapi raksasa Liga Super Galatasaray juga dikatakan ingin membawanya kembali ke Istanbul dengan Fernando Muslera yang akan kembali ke Uruguay pada akhir musim setelah 14 tahun bersama rival berat Fenerbahçe. Tetapi sumber yang dekat dengan transaksi transfer Tigers telah mengatakan kepada Whole Life bahwa tidak ada kebenaran dalam laporan tersebut.